Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabisan dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem saraf pada manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Apa sih sel saraf itu? Sel saraf atau yang bisa disebut juga sebagai neuron adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsang. Sel saraf memungkinkan tubuh dapat merasakan berbagai rangsang dari panca indera. Adanya sel saraf dalam tubuh memungkinkan seorang dapat merasakan permukaan benda halus atau kasar, benda panas atau dingin, mengenali berbagai macam bau, dan lain sebagainya. Jutaan sel saraf yang saling berhubungan dalam tubuh kemudian membentuk sistem saraf. Lanjut yaitu struktur sel saraf. Struktur sel saraf terdiri dari 8 bagian menyusun yang meliputi dendrit, badan sel, inti sel atau nukleus, akson, kubulus mielin, nodus Ranvier, sel Schwann, dan ujung-ujung akson. Bagian struktur sel saraf beserta keterangannya diberikan seperti gambar di bawah ini. Lanjut dengan penjelasan tentang struktur sel saraf, yaitu yang pertama adalah dendrit. Dendrit adalah cabang dari neuron atau sel-sel saraf berperan dalam menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua yaitu badan sel bertugas untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Yang ketiga yaitu inti sel atau nukleus, berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Yang keempat yaitu akson atau neuron, adalah sel yang panjang dan tipis. Fungsinya adalah mengirim impuls dari badan sel ke jaringan lain. Yang kelima yaitu selubung mielin, adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson. Fungsinya adalah untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang keenam yaitu sel Schwann, adalah selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin dari susunan sel glia atau sel saraf yang berperan dalam menyokong kebutuhan dari sel neuron. Fungsinya adalah untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. Yang ketujuh yaitu nodus Ranvier, adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin. Fungsinya dalam mempercepat penghantaran impuls. Yang kedelapan yaitu ujung-ujung akson atau akson terminal, berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan lainnya. Jenis sel saraf. Jenis-jenis sel saraf berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3, yaitu sel saraf sensorik, interneuron, dan motorik. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik, berperan dalam menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon, dan sumsum belakang atau medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensorin berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermedian. Yang kedua yaitu sel saraf motorik, berfungsi dalam mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar. Hasil yang diterima sel saraf motorik dari sistem saraf pusat berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Yang ketiga yaitu sel saraf interneuron atau yang bisa disebut juga sebagai sel saraf penghubung, berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Letak sel saraf interneuron banyak ditemukan di dalam sistem saraf pusat. Mekanisme sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain.
Sinapsis dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Di dalam sinaplasma sinapsis terdapat vesikula sinapsis. Ketika impulse mencapai ujung neuron, vesikula akan bergerak, lalu melebur dengan membran prasinapsis dan melepaskan asetilkolin. Asetilkolin berdifusi melalui celah sinapsis, lalu menempel pada reseptor dan membran pasca sinapsis. Penempelan asetilkolin pada reseptor menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Enzim asetilkolinesterase menguraikan asetilkolin yang tugasnya udah selesai. Cara mekanisme kerja sinapsis. Apabila impuls sampai pada tombol sinapsis, segera neuron mengirimkan neurotransmitter. Selanjutnya, neurotransmitter dibawa oleh fasikula sinapsis menuju membran prasinapsis. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitasi membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat atau terjadi depolarisasi, sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang fasikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter dilepaskan ke dalam celah sinapsis melalui eksositosis. Dari celah sinapsis, neurotransmitter ini berdifusi menuju membran pasca sinapsis. Setelah impuls dikirim, membran pasca sinapsis akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter. Enzim tersebut misalnya enzim asetilkolinesterase yang menghidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asam etanoat oleh fasikula sinapsis. Hasil hidrolisis atau kolin dan asam etanoat akan disimpan sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.